Lanjut lagi nih yang berikutnya nih, bicara masalah tentang kunci serta amalan untuk merdeka atau lepas dari segala ujian hidup yang berat. Salah satunya adalah dengan berbahagia. Nah bicara masalah bahagia pada saat kita lagi kena ujian kan, ya ini kayaknya agak sedikit nggak mungkin ya. Coba kita merujuk kepada kisah-kisah dari para nabi dan rasul terdahulu nih ya. Baik. Bagaimana caranya mereka bisa berbahagia pada saat mereka menghadapi ujian. Coba Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, tabe guru Ustaz Maulana, UBL, Mas Siap. Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan para nabi terdahulu nggak pernah sedih itu salah juga. Kalau dikatakan nabi terdahulu nggak pernah gelisah itu mungkin keliru juga. Nabi-nabi kita itu adalah orang-orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Sisi basyariahnya, sisi manusiawinya pun ada, seperti senang, sedih itu pasti ada karena namanya manusia. Maka tapi senang dan sedihnya itu berbeda. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah dalam keadaan resah, gelisah, sedih berada di tempat Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memikir, nih lagi ada musibah apa, lagi ada ujian apa, kok sedih seperti ini, kok resah seperti ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya tuh habis dikasih orang duit, saya dikasih orang dinar. Nah dinar itu dari pagi sampai sore masih ada sama saya. Maksudnya apa? Rasulullah resah dan sedih ketika tidak mampu untuk berbagi. Nggak sempat untuk membagikan apa yang dia miliki. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu masyhur apa yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi kekasihnya Allah. Orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim itu resah ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihannya itu adalah ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ujian-ujian hidup. Maka kalau kita melihat ujian yang seperti kita alami sekarang, mungkin kalau kita ambil saja satu pandemi misalnya, lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika Nabi Ayyub alaihissalam sakit. Nabi Ayyub alaihissalam sakit, apa yang membuatnya tenang dan tetap bahagia? Yang membuatnya tetap tenang dan bahagia, Nabi Ayyub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalaupun tubuhku harus habis, maka Engkau sisakanlah bagiku lidahku dan hatiku, karena lidahku ini adalah untuk menyebut namamu dan hatiku ini untuk mengingatmu ya Allah." Subhanallah, banyak di antara kita kebalikannya, fisiknya sehat, fisiknya sempurna, namun hati dan lidahnya yang sakit. Kalau Nabi Ayyub alaihissalam yang membuatnya bahagia karena tidak terlepas zikrullah, tidak lepas daripada mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang. Kalau kita melihat musibah itu membuat bahagia, lihat nabi-nabi terdahulu, bagaimana Nabi Isa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibunya, mulai dari kakeknya, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu bisa datang ketika masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang menolong kita, ada Allah tempat kita bersandar, dan ada Allah tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu akan ikut berbahagia. Namun kalau dikatakan Nabi terdahulu nggak pernah sedih, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Nabi terdahulu pun bersedih, namun sedihnya berbeda dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira dalam Al-Qur'an. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan merasa lemah, jangan menyerah artinya teman-teman sekalian. Jangan menyerah, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Apa ya Allah yang membuatku bisa tidak bersedih? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau engkau mempunyai iman, sungguh engkau berada di tempat yang tepat. Sungguh engkau berada di tempat yang tinggi. Engkau berada di posisi yang baik. Maka subhanallah, keimanan
keimanan itulah yang membuat kita mampu bersikap tenang, mampu merasa bahagia ketika tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah menguji kecuali Allah menghapus dosa-dosa kita, Amin. membersihkan kita sehingga kita berjalan di atas muka bumi tanpa dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kita ambil hikmahnya aja segala sesuatunya ya. Hikmahnya. Ternyata memang iman ini harus ditingkatkan dulu. Betul. Baru bisa tuh namanya bersyukur pada saat kita lagi kesulitan Masya Allah. atau ujian. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita sekali lagi mengucapkan ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Ke-76.